Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Firmansyah dari kelas MJ05. Saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester yang bertema e-commerce di Indonesia. Mata kuliah pengantar teknologi informasi. Sini saya kelompok yang pertama ada Kak Rudi Hartono dengan NEM 2002 0107 2112. Yang kedua yaitu kedua saya sendiri Irfan Firmansyah 2002 0107 2114. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Perkembangan bisnis secara online di Indonesia sekarang sangat pesat. Salah satunya dengan melakukan belanja secara online. Belanja online atau e-commerce merupakan salah satu cara berbelanja melalui alat komunikasi elektronik dan jejaringan sosial yang digunakan dalam transaksi jual beli, di mana pembelian tidak perlu susah payah datang ke toko untuk melihat dan membeli apa yang mereka cari. Hanya tinggal melihat barang yang diinginkan melalui internet, kemudian memesan barang sesuai pilihan dan mentransfer uang, dan kemudian barang tersebut akan dikirim oleh toko online tersebut. B. Rumus masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, sehingga rumus masalah dalam penelitian sebagai berikut. 1A. Apabila yang dimaksud dengan e-commerce. 2. Bagaimana manfaat dari e-commerce. 3. Apakah perbedaan e-commerce dan marketplace. 4. Apa saja jenis dari e-commerce. 5. Bagaimana perkembangan e-commerce di Indonesia. 6. Apa saja aplikasi e-commerce. C. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui e-commerce lebih luas di Indonesia secara mengetahui manfaatnya untuk pembelian dan penjualan. 2. Untuk mengetahui perbedaan e-commerce dan marketplace. 3. Untuk mengetahui jenis dari e-commerce, perkembangan di Indonesia, serta dari e-commerce. D. Manfaat penelitian. Penelitian ini dapat berguna bagi e-commerce yang merupakan sebuah peluang bisnis yang menjanjikan apabila dilihat dari peningkatan jumlah pengguna internet dan minat orang yang berbelanja lebih praktis melalui media internet. Bab 2. Bahan dan metode. A. Bahan artikel diambil dari Google.com. B. Metode pengumpulan data, studio literatur dengan cara mempelajari berbagai buku dan mengumpulkan berbagai jurnal. Browsing internet. Paper diambil literatur. Di sini berisi semua materi mengenai metode knowledge based
recommendation, provide commenting, comment, rekomendasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rudi Hartono. Terima kasih, inilah hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono dari MJ 105. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari Mas Irfan, mata kuliah pengantar teknologi informasi. Baik, langsung saja saya masuk ke bab 3, yaitu hasil menggunakan teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi adalah perusahaan yang mampu mengimplementasi teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal ini meningkatkan persaingan bisnis adalah dengan menggunakan electronic commerce atau e-commerce. Dengan e-commerce, perusahaan bisa mendapatkan manfaat yang dijadikan sebagai alternatif sumber keunggulan bersaing, sehingga perusahaan mampu memberikan layanan yang terbaik dan tercepat bagi para pelanggannya. Perusahaan mampu memberikan yang terbaik dan tercepat bagi pelanggannya. Beberapa faktor yang mendorong perusahaan menggunakan e-commerce diantaranya membantu komunikasi lebih cepat dengan pelanggan, memuaskan pelanggan, membangun merek sebagai sarana mempromosikan produk, dan kemudahan mengakses pasar global. Sehingga penerapan teknologi e-commerce merupakan salah satu faktor yang penting untuk menunjang keberhasilan suatu produk dari sebuah perusahaan. Manfaat penggunaan e-commerce bagi perusahaan adalah meningkatkan omset penjualan, meningkatkan jumlah pelanggan, perluasan jangkauan bisnis, sarana promosi, peluang terbuka bisnis baru, kemudahan hubungan, relasi, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, pembahasan. Yang pertama, pengertian e-commerce. E-commerce adalah elektronik commerce atau transaksi jual beli produk, baik jasa maupun barang yang dibantu dengan adanya internet melalui platform, website, atau gambaran segala transaksi jual beli atau komersial menggunakan internet untuk melakukannya. Tentu Anda membutuhkan perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, dan komputer. Kedua, manfaat e-commerce. Teknologi ini membawa banyak keuntungan baik bagi pembeli maupun penjual. Manfaat e-commerce Indonesia yaitu terdapat pada beberapa poin. Bagi berikut, mudah diakses dimanapun, tidak membutuhkan modal yang besar untuk membangun toko, pengelolaan yang lebih praktis karena dibantu oleh fitur-fitur, pilihan produk yang lebih beragam dalam satu platform, wilayah geografi penjual yang tidak terbatas, melihat kredibilitas dari ulasan yang diberikan pelanggan, meningkatkan komunikasi antara penjual dan pelanggan dalam aplikasi e-commerce. Tidak jauh berbeda dengan belanja di toko, e-commerce adalah solusi Anda untuk membeli kebutuhan di mana dan kapan saja. Selanjutnya ada perbedaan e-commerce dan marketplace. E-commerce adalah transaksi jual beli yang terjadi dengan bantuan internet. Sedangkan marketplace adalah website yang menjadi perantara penjual dan pembeli dalam satu pasar berbasis internet. Sedangkan marketplace adalah website yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam satu pasar berbasis internet. Sistem penjualan e-commerce adalah tempat di mana website hanya menyediakan produk asli asal situs tersebut
saja contoh Zara. Sedangkan marketplace adalah lahan bagi beberapa penjual produk yang berbeda, contoh Shopee. Model website e-commerce lebih sering dioptimalkan oleh pengembang. Mereka berfokus untuk memberikan tampilan menarik bagi pengunjung situs, sedangkan marketplace modelnya tidak begitu diperhatikan, namun mereka berlomba untuk mendapatkan ulasan pelanggan. Perbedaan e-commerce dan marketplace juga dapat dilihat dari segi teknik marketing hingga strategi pendekatannya kepada pelanggan. Selengkapnya tentang perbedaan e-commerce adalah dan marketplace telah kami ulas pada artikel penjelasan lengkap marketplace. Jenis yang keempat, jenis e-commerce Indonesia. Umumnya terdapat beberapa jenis e-commerce di Indonesia yang banyak diterapkan, yaitu B2C, B2B, C2C, dan C2B. Informasi mengenai keempat jenis e-commerce adalah hal yang perlu Anda kenali. Yang pertama, business to consumer atau B2C. B2C atau business to consumer adalah jenis e-commerce di mana satu company yang menjual produk baik berupa barang atau jasa kepada seorang pelanggan. Salah satu contohnya adalah Anda membeli produk kosmetik dari salah satu brand tertentu. Selanjutnya, business to business atau B2B. Business to business B2B adalah ketika satu company menawarkan produk kepada perusahaan lainnya, misalnya perusahaan yang menjual layanan software untuk digunakan pada bisnis lainnya. Selanjutnya, customer to customer adalah atau C2C saat seorang pelanggan saling melakukan transaksi jual beli dengan satu consumer lainnya. Contohnya adalah penjual yang thrift yang biasanya merupakan koleksi pribadi. D. Consumer to business atau C2B. Consumer to business atau C2B adalah saat seorang pelanggan menjual produknya atau barang atau jasa kepada perusahaan influencer, bisa menjadi contoh dari jenis e-commerce C2B ini. Nah, kita lanjut nomor 5, yaitu perkembangan e-commerce di Indonesia. Setelah mengetahui apa itu e-commerce dan jenis-jenisnya, mungkin Anda bertanya-tanya sejak kapan e-commerce ini muncul dan berkembang pesat di Indonesia. Menurut pembina Asosiasi E-commerce Indonesia, Daniel Tumiwa, Internet Service Provider atau ISP komersial hadir pertama kali di Indonesia pada tahun 1994. Kemudian perkembangan e-commerce di Indonesia mulai berjalan pesat sejak munculnya Kaskus pada tahun 1999. Dan salah satu aplikasi e-commerce Indonesia terbaik yaitu Tokopedia pada tahun 2009 silam. Selain kedua platform tersebut, masih banyak lagi e-commerce Indonesia yang bermunculan hingga sekarang dan hampir semua aktif digunakan oleh pelanggan. Nomor 6 yaitu Asosiasi E-commerce Indonesia atau yang dimaksud dengan singkatannya IDEA. Seluruh pelaku industri e-commerce Indonesia dikumpulkan dan diberi wadah untuk saling menjalin komunikasi dengan baik melalui Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA. Kepanjangan IDEA adalah Indonesian E-commerce Association.
Melalui wadah ini, mereka bisa berhubungan dengan pemerintahan terkait regulasi-regulasi e-commerce Indonesia. IDEA didirikan pada Mei 2021 di pusat ibu kota Jakarta. Selanjutnya nomor 7, kita ada 5 aplikasi e-commerce di Indonesia. Kini Anda sudah mengetahui lengkap tentang informasi elektronik komersial sampai Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA. Saatnya menggunakan contoh aplikasi e-commerce di Indonesia yang populer digunakan masyarakat. Berikut daftarnya. Yang pertama, Shopee. Shopee adalah salah satu contoh e-commerce di Indonesia yang bisa dengan mudah Anda akses melalui smartphone. Shopee hadir dalam bentuk website dan aplikasi yang menyediakan berbagai macam produk, mulai dari kebutuhan rumah, teknologi, otomotif, dan lainnya. Berdasarkan data responden, riset Populix, untuk bisnis Shopee adalah platform e-commerce yang paling mereka minati. Selanjutnya ada lagi yang dimaksud Tokopedia. Pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan aplikasi e-commerce Indonesia yang satu ini. Tokopedia adalah aplikasi jual beli milik PT Dwi Tama yang didirikan pada 17 Agustus tahun 2009. Hampir sama dengan Shopee, pilihan produk yang ada di dalam Tokopedia juga beragam. Menurut riset Populix, Tokopedia menduduki nomor 2 dalam kategori paling diminati. Yang selanjutnya yaitu Lazada. Berbeda dengan Tokopedia, Lazada merupakan platform e-commerce yang merupakan pendirian Singapura pada tahun 2011 silam. Lazada mulai masuk dan bersaing dengan e-commerce di Indonesia sejak Maret 2012. Selanjutnya ada lagi Bukalapak. Platform e-commerce yang satu ini didirikan sejak 2010 silam. Bukalapak berhasil meraih status unicorn pada tahun 2017. Fitur dan produk yang disediakan tidak jauh berbeda dengan lainnya. Hingga saat ini Bukalapak berhasil menjadi wadah bagi jutaan pelapak. Selanjutnya ada lagi Blibli. Blibli, bagian e-commerce Indonesia lainnya adalah Blibli, didirikan sejak tahun 2011. Blibli menduduki posisi ke-6 sebagai platform e-commerce yang paling diminati. Fokus bisnisnya adalah B2B, B2C, dan B2C. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan. Perkembangan e-commerce. Jadi kesimpulannya, perkembangan e-commerce di Indonesia telah maju pesat sejak tahun 2018 lalu hingga saat ini. Siapa pemenang tahta e-commerce Indonesia adalah soal waktu dan strategi mereka untuk menarik pelanggan lebih banyak. Dengan ketenarannya yang semakin diakui masyarakat luas mencari peluang bisnis dengan manfaat e-commerce Indonesia sangat mungkin untuk dilakukan. Segera rencanakan matang melalui riset pasar dan komunikasi agar bisnis berjalan optimal. Baik, mungkin sampai di situ presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.